Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 15 Mei 2024 ya teman-teman, di hari Rabu. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke list sahamnya saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Saham yang saya rekomendasikan di sini adalah saham-saham yang menurut saya menarik ya. Yang menurut saya menarik dan saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan keputusan beli jualnya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan ini akan naik ya. Jadi saya harap teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri dan dewasa ya, dan bertanggung jawab lah dengan trading teman-teman masing-masing. Di tanggal 15 saya ada 4 saham, ada Data, MHKI, Nasi, dan juga CEM ya. Mostly hari-hari belakangan ini saham-saham IPO aja yang rame ya teman-teman. Kalau menurut saya saham-saham IPO aja yang bisa kasih kita cuan yang sedikit agak lebar dengan ya sesuai lah. Kalau saya pribadi masuk dengan sizing yang nggak terlalu besar tapi bisa cuan lebar ya di saham-saham yang lagi manggung, yang lagi main ya. Kalau di saham first liner, second liner sepertinya banyak terdampak dari penurunan IHSG ya. Hari ini tertekan ASI ya, ex-date dividend ya menurut saya itu. Dan masuk ke pembahasannya, yang pertama ada saham Data. Ini saham tidak diragukan ya, masih ada akumulasi besar dan broker underwriter, broker KI kalau saya perhatikan ini masih belum melakukan distribusi ya. Mungkin juga sih memang belum tentu ya AI sebagai underwriter melakukan distribusi lalu sahamnya ambrol gitu ya. Bisa jadi pemegang sahamnya itu pemegang saham dalam jumlah besarnya, big playernya, bandarnya gitu ya, mungkin bisa juga bukan pakai broker AI karena kan bisa pindah-pindah sekuritas ya teman-teman. Ini udah hari keempatnya dengan kenaikan ya. Kita masih pantau nih saham Data masih sangat-sangat menurut saya berpotensi untuk bisa kasih kita cuan di trading besok tanggal 15. Nah, yang kedua saya punya saham MHKI. Saham MHKI ini masih menurut saya menarik tapi beresiko ya. Jadi ada banyak saham-saham yang beresiko tapi menurut saya masih berpotensi untuk menarik. Ya, tapi teman-teman tinggal hati-hati aja. Ini yang mau saya sampaikan di sini. Hari ini tanggal 14 ini memang ada small accumulation ya. Di sini terlihat broker SA ya yang melakukan akumulasi. Tapi kalau ini kita buat gross, ini seperti crossing barang ya, XA, KI. Dua ini yang bermain di sini teman-teman ya. KI net sale secara value ya 44 miliar. Lalu ya KI dia beli 40 miliar, jual 44, XA beli 40, jual 35 ya. Ini semacam apa ya, crossing ya menurut saya. Tapi mungkin saya juga bisa salah ya teman-teman, saya juga bisa salah. Tapi yang jelas di saham MHK ini menurut saya masih cukup berpotensi karena kita lihat kenaikan upside-nya yang lumayan besar. Jadi kalau ini kita jadikan sebagai watchlist, ketika dia dikerek naik kita bisa cari potensi cuan ya dari me-watchlist saham MHK ini ya. Tapi tetap resikonya ini juga menurut saya cukup serem ya, karena sudah ada 4 candle yang dia bawa turun dalam ya. ARB ini enggak, ARB ini enggak, yang ini ARB ya, seperti itu. Jadi ya saya harap teman-teman paham ya, nggak cuman berharap sama cuannya tapi juga harus paham dengan resikonya. Nah, yang ketiga ada saham Nasi. Saham Nasi ini sempat kemarin saya rekomendasiin juga ya teman-teman, setelahnya saya lupain ya. Tapi hari ini dia naik 14% dengan volume yang lebih besar daripada hari-hari di belakang yang biasanya ya 2 hari terakhir nih volumenya nggak terlalu besar. Hari ini naik besar dan data transaksinya akumulasi. Dan ya ini saham juga sepertinya kalau teman-teman yang tahu aja di-mention ya sama salah satu influencer ya yang menyebut dirinya legenda ya, gitulah. Di-mention ya teman-teman. Besok apakah dia perform kita pantau, tapi mostly teman-teman harus hati-hati, tetap hati-hati ya. Maksudnya kita lihat dulu respon marketnya, kita lihat dulu pergerakan harga sahamnya gitu ya. Hati-hati, ini saham-saham yang saya informasikan biasanya saham-saham yang volatile ya, jadi ada resikonya juga tinggi ya, dan saya harap teman-teman paham. Nah, yang keempat ini saya punya saham CEM ya. Saham CEM ini kurang begitu liquid ya, data transaksinya aja net value-nya hanya 400 jutaan ya. Tapi untuk ya
trader dengan modal mini seperti saya yang biasa entry 2-5 juta atau maksimal 10 juta gitu ya, di saham-saham seperti ini kita bisa mendapatkan upside yang lumayan banyak ya, lumayan besar menurut saya. Kalau seandainya cuan harian ya bagi saya ini menarik, bisa dapat dari saham-saham yang seperti ini, ditambah dia harganya di bawah fraksi harga 100. Jadi per tiknya ini udah cuan ya teman-teman, udah 1%-an kalau 80-an ya, kalau saya nggak salah satu tik itu 1% gitu. Jadi kalau dapat 2 tik aja udah 2%. Kalau let's say masuk misalnya 5 juta ya udah lumayan ya. Kalau menurut saya balik lagi secara portofolio sizing ya di saham seperti ini harus paham ya ini kurang begitu liquid ya, seperti itu. Dan mostly menurut saya market masih akan didominasi sama saham-saham yang baru listing IPO. Atla ini sudah sangat berisiko menurut saya, tapi buat teman-teman yang masih berani untuk coba cari-cari peluang ya masih bisa ya dijadikan sebagai watchlist. Sola juga sama. Ini Sola sebenarnya distribusi nih teman-teman. Ya, Sola distribusi tapi di harganya kerek naik ya, karena memang dia mungkin kalau teman-teman yang paham market pasti saya yakin teman-teman tahu kenapa mereka ini harganya naik, kenapa tapi data transaksinya dia jualan. Dia memang mau niat jualan ya teman-teman, tapi nggak direspon sama market ya. Retailnya kurang begitu gigit, kurang begitu rame. Kalau teman-teman lihat di zaman-zaman sebelumnya mungkin ya satu tahun ke belakang malah banyak saham-saham IPO yang rame kalau teman-teman perhatiin ya. Kalau sekarang nih mereka nih udah mulai bingung jualan juga, asumsi saya ya. Makanya polanya agak-agak susah, dan trading belakangan ini juga menurut saya susah. Jadi pakai sizing yang disesuaikan ya teman-teman. Saya juga mostly dana saya keep di RDPU malah. Yang untuk trading ya porsinya hanya sesuai aja. Mungkin seperti itu ya dari saya kali ini. Untuk saham ada Data, MHKI, Nasi, dan juga CEM. Ya mungkin itu aja, sekian dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.